udhuna sami'at, kuping juga nggak mendengar. Jadi telah disiapkan untuk orang soleh itu satu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, wala khatara ala qalbi basyari, dan juga tidak pernah terbersit sedikit pun di hati manusia. Kira-kira apa itu? Angel kan? Angel. Seorang ahli hadis, namanya Al-Hakim, menjelaskan hadis itu begini: manusia itu seringkali membayangkan sesuatu yang nikmat itu sesuatu yang kelihatan, yang nampak. Yang nampak ini kan enak ya, yang namanya surga itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengarkan oleh telinga, dan hati pun belum bisa merasakan sepenuhnya seperti apa nikmatnya surga. Maka hadis qudsi ini oleh Al-Hakim dimaknai sebagai itulah nikmat sejati yang nanti Allah berikan kepada orang-orang soleh adalah surga. Yang orang tidak bisa memastikan surga itu wujudnya seperti apa, tapi pasti ada kenikmatan di sana. Percaya mboten? Hati kita itu belum bisa menggambarkan secara pasti. Hanya meyakini kan bahwa surga itu ada kenikmatan abadi di surga. Maka jaminan kita adalah bagaimana kita memantaskan diri untuk kelak bisa mendapatkan kenikmatan abadi namanya surga. Nggak ada apa-apanya ini dunia. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, kitabnya para sufi ya, Pak Haji Fuad, dunia ini kayak fotonya nikmat banget ya. Pak Ibnu mobilnya Innova, enak Pak Ibnu, saya Innova. Kamu orang pelatih abang ini, pelatih abang dewek. Dan yang lain begitu Pak. Fotonya kan enak banget ya, orang yang tidak pakai Innova kan. Orang yang jalan kaki melihat orang pakai sepeda motor, wah enak pol. Tapi menurut hadis qudsi ini itu nggak bisa digambarkan oleh mata kita. Wah, merung ayu banget, ya Pak. Amin. Jadi luar biasa. Bojone ayu banget kayaknya nikmat. Pak Men ini sih ngerti wong ayu ya. Bisa nambah aja apa sih? Ya. Jadi ini sesuatu yang mengingatkan kita bahwa jangan sekali-kali mengukur kenikmatan yang disiapkan Allah itu hanya sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dirasakan. Ada sesuatu yang kita sendiri belum mampu menjangkau itu, tapi adanya pasti. Dan itu hanya spesial diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang patut di mata Allah. Ya kan? Yang patut di mata Allah. Nah, bagaimana untuk membuat kita patut? Maka disitulah kemudian Nabi, konteksnya kita haji, ada dua hadis ini yang saya coba temukan dengan redaksi yang agak berbeda, tetapi substansinya sama. Saya kata-katanya terus ngaji nih Pak Fuad, buka gitulah, bukan keliru gitu ya. Ada hadis yang menggunakan teks matanya al-hajjul mabrurul laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ini yang paling populer, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi ada hadis lain yang substansinya sama. Ini yang kadang hati-hati orang membaca hadis atau menganggap ini yang paling ini gitu ya. Padahal ada riwayat lain yang juga substansinya sama, tetapi dengan teks yang berbeda. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan teks yang berbeda, al-hajjatul mabruratu. Nah ini beda kan? Kalau tadi menggunakan muzakkar, ini mu'annas. Al-hajjatul mabruratu laisa laha, bukan laisa lahu. Tapi padha mrene jazaa'un illal jannah. Enggak ada balasan yang lebih dibanding surga bagi orang-orang yang hajinya mabrur. Sama-sama menggunakan kata-kata jazaa'un ilal jannah.
haji mabrur tidak ada balasan kecuali Allah telah siapkan surga. Surga itu adalah menurut hadis kursi tadi adalah sesuatu yang belum bisa kita lihat, belum bisa kita dengar, belum bisa kita rasakan apapun kayak apa. Menurut Al-Hakim itulah kenikmatan yang disiapkan oleh orang soleh. Wabil khusus dalam konteks kita adalah moga-moga kita sebagai orang yang mabrur, gitu kan? Yang balasannya surga, yang kita sendiri hanya dapat informasi, tapi kepingin loh surga itu begini kan, gitu kan? Tajri min tahtihal anhar. Tetapi lagi-lagi itu sesuatu yang kita belum bisa membayangkan kayak apa indahnya. Tapi kita semuanya kepingin, maka bagaimana agar kita mendapatkan kenikmatan yang disiapkan Allah itu? Ayo kita menjadi orang yang pantas di mata Allah, yaitu menjadi orang yang betul-betul soleh dan solehah, ya kan? Orang yang pantas. Ayo kita memantaskan diri, ya kan? Kita sebagai orang yang jari wis haji, orang jari mana ya Pak ya? Udah haji, jangan sampai muncul haji kok. Gitu ya, Pak. Menurut Pak Kai kan begitu kan, ketika mulai di sana itu kan. Haji kok gitu. Berarti orang patut itu. Ya kan? Sempat masjid cepat langgar, orang tahu jamaah. Kan jadi orang patut kan gitu ya. Berarti orang soleh kan gitu. Nah, para sahabat suatu ketika, nah ini hadis ini juga ada dua teks yang berbeda tapi substansinya sama. Satu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang satu diriwayatkan oleh Al-Hakim yang tadi saya sebut. Isinya hampir sama tetapi ada bedanya. Inilah yang perlu kita pahami. Hadis itu matanya beda tetapi substansinya sama. Jalur periwayatnya beda tetapi isinya sama.